Duel penting Timnas Indonesia versus Vietnam, adu gengsi para pemain, kemenangan wajib didapatkan. Kelas. Komentar bangganya Erick Thohir usai bek Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka. Sangar. Rekan Bagot makin solid, catatkan clean sheet ketiga bareng Bristol Rovers. Usai Shaina Patinama, satu pemain naturalisasi berpeluang batal bela Timnas Indonesia lawan Vietnam. Sangar. Rekan Bagot makin solid, catatkan clean sheet ketiga bareng Bristol Rovers. Bek muda Timnas Indonesia, rekan Bagot mencatatkan clean sheet ketiganya bersama klub Bristol Rovers di League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Menyusul hasil laga tandang 0-0 melawan Fleetwood di Stadion Highbury pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Clean sheet itu merupakan catatan nirbobol ketiga rekan Bagot bersama Bristol Rovers setelah gabung dari Ipswich Town pada bursa transfer Januari dengan status pinjaman. Setelah dua kemenangan melawan Exeter City pada awal Februari lalu dan melawan Leyton Orient pada awal bulan ini. Diduetkan dengan bek tengah muda Inggris Connor Taylor pada laga itu, Elkan juga mencatatkan penampilan penuh kelimanya bersama klub barunya itu di paruh kedua musim ini. Berdasarkan catatan SofaScore, bek jangkung 21 tahun itu tampil solid dengan 5 clearance, 1 blocked shot, 2 intercept, melakukan 84 sentuhan, melakukan 71 kali umpan dengan akurasi 76%, 4 umpan lambung sukses dari 10 percobaan, dan memenangkan 8 duel udara dari 11 kesempatan. Hasil imbang ini sendiri membawa Bristol berada pada posisi ke-11 klasemen sementara League One dengan 50 poin dari 37 laga. Bristol akan kembali melakoni laga tandang pada laga terdekat saat melawan Lincoln City di Sincilbang pada Sabtu 16 Maret sehari sebelum TC Timnas Indonesia persiapan laga versus Vietnam. Duel penting Timnas Indonesia versus Vietnam, adu gengsi para pemain, kemenangan wajib didapatkan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan dua kali melawan Vietnam pada babak grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini sangat ditunggu-tunggu oleh pemain dan juga para supporter. Bagaimana tidak, duel Timnas Indonesia versus Vietnam selalu ada bumbu-bumbu rivalitas tinggi. Pertemuan terakhir kedua negara itu berlangsung saat Piala Asia 2023 di Qatar. Kala itu Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada laga kedua grup D lewat gol penalti Asnawi Mangkualam. Kemenangan Timnas Indonesia itu sekaligus mengubur mimpi Vietnam untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tentu saja The Golden Stars akan membalas dendam kekalahan waktu di Piala Asia itu. Di sisi lain, Timnas Indonesia tidak akan menyerah begitu saja melawan Vietnam. Para pemain Timnas Indonesia bertekad untuk mengalahkan Vietnam dalam dua pertemuan tersebut. Apalagi saat ini Timnas Indonesia ketambahan amunisi baru. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chu Aon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangon. Kehadiran mereka menambah kuat Timnas Indonesia dan bisa membuat malu Vietnam. Tekad kuat untuk meraih kemenangan atas Vietnam terus digelorakan pemain Timnas Indonesia termasuk McClough. Kita tahu bahwa laga Timnas Indonesia versus Vietnam selalu mempunyai rivalitas tinggi. Tentu saja kami bertekad untuk meraih kemenangan, ujar Mark Klopp. Kelas. Komentar bangganya Erick Thohir usai bek Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka. Klub J-League Cerezo Osaka secara resmi mengumumkan Justin Hubner sebagai pemain barunya. Bek Timnas Indonesia dipastikan bergabung Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Dengan begitu, Justin Hubner dipastikan bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Jepang tersebut selama 1 musim ke depan. Sebenarnya kabar ini cukup mengejutkan karena belum lama ini Hubner dipromosikan ke tim utama Wolverhampton dari U21. Namun tiba-tiba klub asal Jepang tersebut langsung mengumumkan peminjaman Hubner.
CEO Cerezo Osaka Hiroaki Morishima mengaku senang dengan bergabungnya Justin Hubner ke tim karena sang pemain memiliki kemampuan fisik yang bagus. Kami sangat senang Justin Hubner akan bergabung dengan tim kami. Dia adalah pemain bagus yang mewakili Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatannya yang tinggi. Kami percaya kehadirannya akan memberikan kontribusi yang besar bagi tim kami, ujar Hiroaki Morishima. Menurut Morishima, dengan bergabungnya pemain berusia 20 tahun ini tentu diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk Cerezo Osaka. Di sisi lain, bergabungnya Hubner ke klub Liga Jepang ini pun disambut baik oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini mendoakan agar Hubner bisa lebih sukses bersama klub barunya lagi. Semoga sukses di klub baru Anda, Justin Hubner, kata Erick Thohir yang dikutip dari Instagram Stories-nya Selasa kemarin. Usai Shaina Patinama, satu pemain naturalisasi berpeluang batal bela timnas Indonesia lawan Vietnam. Jelang pertandingan melawan Vietnam, kekuatan timnas Indonesia kemungkinan besar akan berkurang untuk melawan Vietnam. Sebelumnya, kekuatan timnas Indonesia untuk melawan Vietnam sudah berkurang dengan absennya Shaina Patinama. Pemain berposisi bek kiri itu tidak dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda karena mengalami cedera. Usai Shaina Patinama, kemungkinan besar ada satu pemain naturalisasi lagi yang bisa batal membela timnas Indonesia melawan Vietnam, yakni Mark Klok. Ada dua pemain Persib yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Mereka adalah Mark Klok dan Edo Febriansah. Nah, untuk Edo Febriansah, Persib rela melepas pemain berposisi bek kiri itu ke timnas Indonesia. Pasalnya, kondisi Edo Febriansah siap tempur dan tidak mengalami cedera. Namun untuk Mark Klok, pelatih Persib Bojan Hodak ragu untuk melepas gelandang maung Bandung itu ke timnas Indonesia. Pasalnya, Mark Klok mengalami cedera. Mark Klok dalam kondisi yang sulit untuk dilepas ke timnas Indonesia karena cedera yang ia alami, kata Bojan Hodak. Kami harus melihatnya dan melakukan MRI bersama dokter karena dia selalu menggunakan obat penahan sakit. Tentu saja ini akan menjadi kendala olehnya, jelas Bojan. Dengan absennya Mark Klok tentu saja harus membuat Shin Tae-yong berpikir ulang terkait taktik dan strategi. Meski begitu masih ada Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Tom Haye yang bisa menggantikan peran Mark Klok sebagai gelandang. Persaingan ketat. Nasib Pratama Arhan di timnas Indonesia setelah skuad sesak dengan bek kiri. Setelah selesai proses naturalisasi Nathan Chuaon, ia akan memperketat persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia melibatkan 4 pemain termasuk Pratama Arhan. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 11 Maret lalu, pemain 22 tahun itu hanya tinggal menyelesaikan dokumen alih federasi dari KNVB ke PSSI. Nathan yang biasanya menempati posisi back dan wing back kiri utama menunjukkan fleksibilitasnya dengan kemampuan bermain di berbagai posisi di lini belakang. Menurut Transfermarkt, pemain 22 tahun ini juga dapat berperan sebagai back tengah, kiri, dan kanan, membuatnya cocok untuk formasi 3 back yang mungkin digunakan oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan kaki dominan kiri, karakteristik ini dapat menjadi detail penting dalam penyusunan taktik timnas Indonesia. Dengan kedatangan timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang memadai di posisi back kiri, melibatkan 4 pemain yang bersaing ketat untuk dipilih oleh Shin Tae-yong. Pratama Arhan, Shaina Patinama, Edo Febriansyah, dan Nathan Chuaon menjadi pesaing di posisi tersebut. Sebelum Nathan mendapatkan status WNI, Shaina Patinama memberikan alternatif yang kuat di Piala Asia 2023 bersaing dengan Arhan. Patut ditunggu siapa yang bakal bisa menerapkan skema Shin Tae-yong dan menjadi andalan di sektor back kiri timnas Indonesia.